Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Budia. Kali ini kita akan membahas materi tema 2, subtema ketiga, pembelajaran 3. Setelah tadi kalian sudah menyimak materi di pembelajaran 1 dan 2, hari ini ya Budia akan membahas lagi ya sedikit materi di pembelajaran ketiga. Jadi Ibu harap kalian stay tune atau simak videonya dengan baik. Sebelum kalian belajar ya, sebelum kita bahas materinya, kalian dapat membuka buku kalian pada halaman 116. Nah, di situ ada teks membaca ya. Teks bacaan Ayo Membaca tentang Sang Saka Merah Putih. Jadi kalian buka buku kalian sambil simak video dari Budia, dan kalian juga menggarisbawahi hal-hal yang penting dari informasi tersebut. Sang Saka Merah Putih. Nah, Sang Merah Putih ini merupakan julukan kehormatan bendera negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta saat dilaksanakan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Namun, selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Merah Putih ditunjukkan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Jadi, awal mulanya nih, bendera merah putih di negara kita ini dijuluki dengan sebutan Sang Merah Putih. Ya, itu ketika pada tanggal 17 Agustus pada saat proklamasi kemerdekaan ya. Namun, sekarang ini ya, Sang Merah Putih tidak lagi dijadikan julukan hanya ketika proklamasi saja, namun setiap ada upacara bendera ya, bendera merah putih ya, itu disebutnya Sang Merah Putih ya. Kalau kalian perhatikan ketika upacara kemerdekaan Republik Indonesia ya di Istana Negara itu pengibaran Sang Merah Putih. Nah, seperti itu ya. Kalau dalam setiap upacara-upacara pasti MC menyebutkannya pengibaran Sang Merah Putih. Nah, seperti itu ya. Jadi Sang Merah Putih ini julukannya sudah menjadi umum ya, tidak hanya ketika proklamasi kemerdekaan saja. Nah, bendera pusaka ini dibuat atau dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Sejak tahun 1946 hingga 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah lagi dikibarkan lagi, dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. Setelah tahun 1969, yang dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah bendera duplikat. Bendera pusaka turut pula dihadirkan, namun ia hanya menyaksikan dari dalam kotak penyimpanannya. Jadi Sang Merah Putih ini ya dibuat atau dijahit oleh Ibu Fatmawati pada tahun 1944. Nah, ketika sudah merdeka di tahun 45 ya, ketika itu di tahun 46 hingga 68 ya, 1968, Sang Merah Putih ini hanya dikibarkan pada setiap ultah ya atau dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia saja ya, hanya dikibarkan ketika itu. Nah, sejak tahun 1969 Sang Merah Putih yang asli ini yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu disimpan ya, lalu digantikan oleh bendera duplikat, artinya bendera tiruan ya, sama. Namun yang asli yang pertama kali dibuat itu disimpan. Jadi untuk saat ini yang berada di Istana Negara adalah bendera duplikatnya dan hanya dikibarkan ketika ini ya ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bendera Indonesia juga memiliki filosofis, artinya memiliki asal usul ya. Merah ini berarti keberanian, warna merah ini berarti keberanian, dan warna putih berarti melambangkan kesucian. Merah melambangkan raga manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia. Jadi Pak Presiden ini ya menyebutkan bahwa sejarah atau arti dari bendera merah putih ini adalah merah berani,
putih suci. Ya, ini merah ini artinya raga atau tubuh kita, sedangkan putih ini jiwa kita. Jadi kan tubuh dan jiwa ini saling menyatu. Nah, saling menyatu tadi dan saling menyempurnakan. Jadi diharap manusia ini dapat membangun Indonesia lebih baik lagi. Ditinjau dari segi sejarah, sejak dahulu kala, warna merah dan putih mengandung makna yang suci. Penjelasannya, warna merah mirip dengan warna gula Jawa atau gula aren, dan warna putih mirip dengan warna nasi. Kedua bahan ini adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ketika kerajaan Majapahit berada di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih atau umbul-umbul abang putih. Jadi merah dan putih ini sudah ada filosofinya ya sejak dari kerajaan Majapahit. Nah, sekarang setelah kalian membaca teks tentang sang merah putih, kalian latihan pertama ya, yaitu ayo berlatih pada halaman 117. Nah, tugasnya adalah kalian tulis kosakata yang bakunya pada teks tersebut, yang ada pada teks tersebut ya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih perilaku merawat hewan dengan benar. Ini kita akan belajar tentang IPA ya. Nah, yang pertama itu menyediakan makanan dan minumannya yang cukup. Yang kedua, menempatkan hewan dalam kandang yang terawat. Yang ketiga, tidak boleh menyiksa binatang seperti memukul sehingga binatang itu kesakitan. Tidak boleh juga nih mengadu binatang ya, atau memperlombakan binatang mengadu-ngadu untuk kepentingan kita sendiri, itu tidak boleh ya. Yang keempat, jika binatang itu dijadikan tunggangan atau penarik beban, hendaklah jangan terlalu dikuras tenaganya. Jangan terlalu dipaksa ya tenaganya, nanti binatang itu akan lelah dan bisa sakit ya. Yang kelima, jika melihat binatang sedang dalam bahaya atau kesusahan, hendaklah segera ditolong. Nah, di buku tematik kalian di halaman 117 itu kan ada tentang poster menyelamatkan binatang ya. Nah, jadi Budia akan ulang lagi materinya nih sebelum kita mengajak orang lain untuk menyelamatkan atau melestarikan hewan. Nah, seperti ini nih, kita juga harus mempunyai sikap untuk merawat hewan dengan benar ya, agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik dan tidak mudah punah. Nah, selanjutnya ya, membaca bacaan tentang poster. Kalian ini juga materi yang ada pada halaman 117. Nah, kalian dapat mengajak teman-teman atau orang lain untuk melestarikan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Salah satunya dengan cara menggunakan media poster. Jadi, tidak hanya tadi ya sikapnya, tapi kita juga bisa nih menghimbau atau mengajak teman-teman untuk merawat binatang dengan cara membuat poster ya. Salah satu caranya adalah nih, dengan media poster ini. Pelestarian tumbuhan dan hewan akan memberikan manfaat bagi umat manusia itu sendiri. Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf di atas media berukuran besar. Ya, jadi kalian sudah tahu ya poster itu apa? Poster itu berisikan pesan ya, dan di dalamnya ada teks dan gambar untuk menyampaikan informasi sesuatu ya. Tujuannya untuk menghimbau atau mengajak seseorang untuk melakukan yang ada di dalam poster tersebut. Biasanya poster ini berukuran besar ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah membuat poster itu? Yang pertama, kalian tentukan dulu nih tema posternya. Kan temanya adalah selamatkan binatang. Jadi, bagaimana ya kira-kira tema yang baik untuk mengajak orang lain untuk menyelamatkan binatang? Nah, kalian harus tentukan temanya dulu ya. Yang kedua, yaitu menentukan kalimat poster. Jadi, setelah menentukan tema, kalian membuat kalimat yang poster. Biasanya dalam poster ini tidak panjang lebar ya, namun disampaikan dengan kalimat yang singkat, padat, namun tersampaikan. Nah, yang ketiga, merencanakan gambar poster. Jadi selain ada bacaannya atau kalimatnya, kalian juga alangkah baiknya poster itu digambar ya, biar pembaca ini tahu maksudnya apa ya, biar lengkap informasinya. Dan yang keempat, yaitu membuat gambar dan kalimat poster. Nah,
Itu tadi ya, disajikan bersama teks atau kalimat dan gambar dalam poster tersebut. Ya, itu saja materi yang dapat Budia sampaikan di pembelajaran 3. Tugasnya hanya satu saja ya, yang tadi kalian menulis kosakata bakunya yang ada pada teks Sang Saka Merah Putih ya. Baik, itu saja. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.